Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, nikmat yang tiada terkira Allah anugerahkan kepada kita sekalian, yang mana pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita masih bisa melaksanakan peringatan di dalam memperingati HUT atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini dikarenakan suatu hal. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama sejak tadi malam, sejak tanggal 16 mengadakan berbagai macam kegiatan dan acara sebagai bentuk peringatan agar pula mengedukasi kepada anak-anak kita tentang arti pentingnya kemerdekaan. Anak-anak kita juga harus mengenal dan faham bahwa negara kita pernah dijajah oleh berbagai negara, sehingga mereka bisa mengenal para pejuang-pejuang pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa, harta, dan juga waktunya untuk memberikan kebebasan kepada kita di dalam menjalankan kehidupan keseharian. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan kita semuanya, menjadi uswatun hasanah di dalam menjalankan kehidupan keseharian kita, yang tentunya kita harus pahami dan sadari dan yakini bahwa siapa yang mengikuti Rasulullah maka ia akan selamat, dan barang siapa yang mengingkari Rasulullah maka dipastikan ia adalah orang-orang yang tersesat. Semoga kita semua yang berkumpul di sini, anak cucu kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, termasuk orang-orang yang selamat. Amin amin ya robbal. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, yang ingin Nabi sampaikan untuk seluruh segenap hadirin hadirat dalam peringatan upacara ini. Ini untuk mencermati ataupun untuk mereview tentang kegiatan yang dilaksanakan, upacara kegiatan dilaksanakan pada hari ini. Tentunya yang paling pertama adalah tentang seragam. Ingat bahwa Islam adalah mengajarkan tentang kerapihan, sehingga ke depannya tidak hanya di dalam HUT RI, dalam peringatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin, tolong untuk segenap Dewan Asyatidah lebih fokus lagi kepada seragam-seragam anak-anak yang digunakan. Jangan sampai anak-anak menggunakan lap dipakai kembali. Ini menjadi alma mater kita, menjadi kepribadian kita. Kita akan dipandang, akan dilihat dari kualitas anak didik kita. Kalau anak didik kita kotor, kumel, ini akan kelihatan, gurunya gimana nih? Apalagi ketua yayasan ini. Kita diingatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang di dalam Arba'in Nawawi, bagaimana doa seseorang itu akan terkabul sementara pakaiannya kotor, nggak pakai sendal. Artinya bahwa di sini ayo, Islam mengajarkan tentang kerapian, maka rapihkan anak-anak. Tidak harus baru, tapi bagaimana agar bisa menghargai. Panggil orang tuanya, kalaupun kemudian pakaian yang dipakai sudah tidak layak, ada apa dengan keluarganya. Kalaupun kemudian mereka mohon maaf, barangkali tidak dalam kemampuan, segera cari solusi. Bagaimana nih anak agar kelihatan rapi. Upacara bendera menggunakan sepatu, bagaimana nih anak masih ada yang nggak pakai sepatu? Ajarkan. Saya tidak mengajarkan anak-anak harus pakai sendal, harus ceker.
bahwa saya berkali-kali anak kandang juang itu, ya santri Darul Mujahid itu harus menjadi orang-orang yang luar biasa ke depannya. Harus mampu mengisi kemerdekaan itu masuk yang di eksekutif, di legislatif, juga di pemerintahan. Berkali-kali habis sering bilang, sehingga tolong tertibkan, rapihkan. Ya. Ini jangan sampai warna putih aja beda-beda. Bawahnya putih, roknya putih tulang. Nah ini kan nggak sinkron, nggak nyambung. Ya apalagi sampai ada anak yang pakai sendal, nggak pakai alma mater, ya. Baju yang dipakai sama Alap hampir sama. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada lagi juga kayak Flintstone, kegedean. Ya. Rupanya orang tuanya beli supaya bisa kepake 3 tahun. Gak usah. Ya tolong diingatkan nih rekan-rekan para asatid dan asatidah semuanya. Bajunya kebesaran, potong atau dijahit kembali, agar anak-anak kita kelihatan bagus, kelihatan istimewa, kelihatan rapih. Jangan badannya segede biting ya, dipakein bajunya Ali, ya kayak ondel-ondel tuh. Juga yang kedua, Islam mengajarkan tentang kedisiplinan. Bagaimana kemudian Islam sangat menjunjung tinggi agar disiplin. Sehingga disiplinkan anak-anak kita, mulai dari bagaimana dia bercukur rambut, mulai bagaimana dia harus bisa menepati waktu. Hal-hal yang sepele kadang-kadang kita anggap tidak penting, padahal hal-hal yang seperti itulah yang kemudian mudah dicermati oleh masyarakat sekitar. Sehingga tertibkan semuanya, agar kelihatan hasil daripada kualitas pendidikan itu, paling tidak dari perilaku sudah kelihatan. Islam adalah agama solusi, sehingga kita harus bisa mengajarkan apa nih kendalanya, cari solusinya. Jangan kemudian kita menyerah. Inventori masalah-masalah, kemudian cari solusinya. Sehingga dari situ mengajarkan, mengedukasi kepada anak-anak kita. Kelak mereka di kemudian hari akan mencoba menyelesaikan setiap persoalan-persoalan, setiap permasalahan-permasalahan di mana dia tinggal. Kalau ini ada yang sepatunya berbeda, oh nggak tahu orang tua, kami nggak dapat kabar nih kalau sepatu harus pakai sepatu ini. Cobalah mulai hari ini kita tertibkan anak-anak kita semuanya, anak didik kita. Oli peci harus hitam, ya. Sepakatnya apa? Silahkan diurung rembuk. Pakai peci songkok nasional, pakai peci hitam, silahkan dipakai. Yang putri juga ya pakai putih. Lihat putri juga kan sama-sama putih tapi beda. Ada yang putih tulang ya. Ini perlu ada disepakati dulu, silahkan, agar kelihatan indah. Dan juga untuk anak-anakku yang masih di ibtida, ya ini perlu dilatih kembali, dididik kembali bagaimana sikap dalam melaksanakan upacara. Bagaimana baris berbaris ya. Pada saat masuk ke lapangan ya, jangan sampai bawa karet, bawa mainan, sehingga dalam upacara bukan mendengarkan malah mainan karet. Nah ini penting. Jadi kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah mendorong agar anak-anak kita disiplin, maka pastilah mereka tidak akan pernah disiplin. Maka ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu guru semuanya. Ingat, disiplinnya dalam upacara itu adalah sebagai bentuk perwujudannya dalam kehidupan kesehariannya. Bagaimana kemudian kita sholat, bagaimana kemudian kita dalam berdiri. Bahkan madhabnya Imam Syafi'i, bergerak 3 kali secara berturut-turut batallah sholatnya. Bagaimana kemudian ini Islam mengajarkan tentang kedisiplinan. Pada saat kita mendirikan sholat, betul-betul kita harus menghadirkan ihsan, menghadirkan zatullah. Andaikan kita tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, ini perlu ada implementasi juga dalam kegiatan pengibaran bendera upacara. Ya, dalam upacara pengibaran bendera merah putih ini, ajarkan anak didik kita agar tidak bergerak terus bergerak. Tuh anak-anak kelas 1 masih wajar lah ya.
Ini perlu ada edukasi berikutnya. Paling tidak di dalam peringatan upacara ini yang perlu Abi sampaikan dua hal tadi, kerapihan dan kedisiplinan. Silahkan terus gali ya, agar anak-anak kita memiliki dua hal tadi. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita berkumpul dan melaksanakan upacara bendera dalam rangka HUT RI yang ke-77 atau peringatan hari ulang tahun. Kita sudah berapa kali melaksanakan upacara ya, kalau kita hitung sejak berdirinya sekolah di pondok pesantren ini kurang lebih kita sudah 6 tahun. Tapi kalau kita ngitung kita sejak upacara dulu, mungkin usia kita sejak SD kelas 1 sampai sekarang, sudah berkali-kali tentunya kita melaksanakan upacara. Sayang disayang, peringatan ulang tahun Republik Indonesia ini sekarang diwarnai dengan hiburan-hiburan yang gak jelas. Padahal para pahlawan kita, founding father kita memberikan kemerdekaan ini adalah sebagai karya, sebagai buah tangan yang luar biasa, yang tidak gratis, betul-betul harta dan nyawa jadi taruhannya. Seyogianya kita dalam peringatan hari kemerdekaan ini betul-betul kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang khidmah, mengenalkan kepada anak kita, mengenalkan kepada peserta didik kita, para pejuang-pejuang bangsa, agar lahir dalam jiwa dan sanubari mereka gelora semangat perjuangan, sehingga umat Islam tidak lagi menjadi umat yang tertindas. Bagaimana kemudian kita umat Islam yang mayoritas tapi seperti minoritas? Ekonomi kita kalah, politik kita kalah. Bahkan hari ini kita sama-sama tahu polisinya jadi penjahat. Luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena ada pemikiran-pemikiran yang salah di antara kita. Sehingga kami berharap di anak-anak semua yang hadir, tanamkan dalam jiwa kalian semangat kemerdekaan, semangat para pejuang, semangat perang Uhud, semangat perang Badar, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan masuk menjadi bagian-bagian penting dalam susunan kepemerintahan ini. Sehingga berharap andaikan para santri itu, ya para polisi itu dari santri di kemudian hari menjadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik, jadi dokter yang baik, jadi guru yang baik, jadi wali kota yang baik, jadi gubernur yang baik, jadi presiden yang baik. Maka jangan kemudian dari santri kalian tidak bisa bermimpi. Inilah letak dasar fondasi yang harus kalian kuatkan. Pendidikan moral, pendidikan agama menjadi dasar yang luar biasa penting. Andaikan manusia itu tidak memiliki dasar keagamaan yang kuat, dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak mengenal Allah, maka dalam kehidupannya dia tidak akan pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Hidupnya akan terserah di sendirinya, semuanya dianggap halal. Sehingga ini penting anak-anakku sekalian. Kalian sedang merangkak, sedang berjalan step by step, selangkah demi selangkah untuk mencapai cita-cita kalian semuanya. Hari ini adalah tugas kalian untuk memberikan pondasi pemikiran, pondasi pemahaman, untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, untuk bagaimana mengibadahinya, agar kelak di kemudian hari kalian jadi apapun, kalian tetap menjadi pribadi-pribadi muslim yang mampu dijadikan sebagai contoh. Jadi jangan kemudian kalian menghadik, saya mau belajar apa nih, hafal-hafalan, menghafal sorok, menghafal nahwu, menghafal hadis, seolah-olah gak ada manfaatnya. Mungkin hari ini kalian belum mendapatkan manfaatnya, tapi yakinlah di kemudian hari, saat kalian sudah berumur 20 tahun, saat kalian sudah lulus SMA, saat kalian sudah lulus kuliah, kalian akan berpikir, punya kemampuan apa? Disitulah kemudian kalian akan menjadi, apa yang kalian pelajari hari ini akan menjadi bekal di kemudian hari.
Andaikan kalian tidak memiliki apapun, kalian gak peduli dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sini, kalian tidak mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, kalian memilih dengan mengacuhkannya, di kemudian hari kalian sama seperti orang-orang yang tidak belajar. Mungkin kalian memiliki ijazah, tapi pada saat diuji kalian tidak akan pernah mampu. Ingat anak-anakku sekalian, hari ini ya ke depan, sering berkali-kali kami sampaikan, kita sudah masuk daerah 5.0, sudah daerah robotik. Kalau manusia-manusia tidak memiliki skill dan kemampuan, kalian hanya seperti sampah-sampah yang gak berguna. Wujuduhu ka'adami, adanya sama saja dengan tidak adanya. Apakah kalian lebih memilih seperti itu? Maka berpaculah, gunakan waktu yang ada untuk belajar terus tentang hal apapun tentang kehidupan ini, agar semakin besar kalian bekalnya, semakin mudah kalian dalam menjalankan kehidupan. Dan yang paling penting anak-anakku sekalian, yang harus kita pahami dan sadari, dan harus kita optimalkan dan pentingkan, bahwa setelah kehidupan ini kita akan menghadapi kehidupan abadi, yaitu setelah kita hidup, yakinlah bahwa kita akan mati. Inilah yang harus menjadi pondasi kuat juga anak-anakku sekalian, sehingga menjadi pengikat. Pada saat kita mau running ke arah yang salah, kita akan kembali lagi bahwa mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati. Dan setiap amal yang kita perbuat, setiap perbuatan yang kita lakukan, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik dihisab baik, yang buruk dihisab buruk. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mau berbuat baik sekecil apapun, mau itu kebaikan, mau itu keburukan, tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak-anakku sekalian, yang paling penting, yang terakhir saya ingin sampaikan pada anak-anakku sekalian semuanya, dan juga kepada segenap dewan asatidz, dewan guru, mari dengan semangat perjuangan para pahlawan, kembali kita mencharger semangat kita di dalam mengisi kemerdekaan ini, bahwa dalam pundak kita begitu besar tugas dan tanggung jawab kita, begitu besar ya tugas dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara ini. Jangan sampai kemudian kita lalai, jangan kemudian kita menganggap bahwa semua sudah ada yang isi, semua sudah ada yang menempati, sudah adalah kita yang bagian santai. Jangan semuanya ya. Masih banyak sektor-sektor yang perlu kita bangun. Paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, kita yang berada di dunia pendidikan, terus tingkatkan dunia pendidikan kita. Tingkatkan kualitas belajar anak-anak, tingkatkan kualitas kemampuan anak-anak, isi, dorong, cari bagaimana kemudian bisa menemukan cara yang tepat untuk menjadikan anak-anak kita menjadi sumber daya manusia yang bagus. Jangan kemudian kita mengalah, jangan kemudian kita menyerah dikarenakan anak-anak A, B, C, dan D. Cari terus, gali terus, karena itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Inilah yang paling penting. Jangan sampai kita pesantren Darul Mujahid hanya menelurkan, hanya menjadikan sumber daya manusia kita hanya menjadi babu. Mohon maaf, ya, hanya menjadi PRT, hanya jadi penjawan pelayan toko. Saya tidak mengharapkan itu. Jebolan-jebolan Darul Mujahid hanya sebatas jadi kasir Alfamart, kasir Indomaret. Tidak. Saya berharap di anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang luar biasa kiprahnya di masyarakat. Sehingga dorong mereka, asah kemampuan mereka terus. Dorong. Edukasi mereka tentang pentingnya pendidikan. Kejar mereka supaya bisa meraih sampai dengan sarjana.
Jangan sampai merasa puas hanya dengan SMA. Cari bagaimana kemudian agar termotivasi. Ya. Alhamdulillah, mungkin saya lihat beberapa lulusan-lulusan yang kemarin sudah berada di perguruan tinggi. Kita doakan mereka diberikan kemudahan di dalam belajarnya. Dan juga semoga mereka mampu menjadi manusia-manusia yang handal, bersaing dan menempati ruang-ruang yang terbaik di negeri ini. Sehingga kita berharap pada saat menempati itu mereka bisa menjadi sesuai dengan tupoksinya, bisa berjalan, bisa melaksanakan, dan juga betul-betul bisa sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Allah dan masyarakat. Ini yang paling penting. Jika jangan sampai kemudian kita menjadi lalai, kita kemudian menjadi lengah, sehingga anak-anak kita dibiarkan mereka tidak dapat meraih cita-citanya, atau mereka lebih memilih mengalah, atau kemudian mereka lebih memilih lalai melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, padahal kegiatan-kegiatan itu merangsek membunuh masa depannya. Na'udzubillah. Dan untuk anak-anakku sekalian, terus gelorakan semangat para pejuang. Kalau kalian mulai lemah, kalau semangat mulai kalah, baca bagaimana kemudian para pejuang-pejuang itu memberikan kemerdekaan ini kepada kita. Ratusan, mungkin jutaan nyawa melayang di dalam meraih kemerdekaan ini. Edukasi anak-anak, ada film-film yang bisa meningkatkan, memberikan informasi kepada anak-anak tentang pejuang-pejuang bangsa di dalam meraih kemerdekaan. Ada film Yogyakarta, ya, bisa ditonton, bisa dilihat agar mereka mengenal bagaimana perjuangan itu, bagaimana perjuangan para pahlawan itu. Ini anak-anak baru berjuang jauh dari orang tua, berjuang nyuci pakaian sendiri, berjuang makan apa adanya, belum berjuang yang sampai harus mengorbankan harta dan nyawa. Sehingga berjuanglah untuk setiap keringat orang tua yang diberikan untuk anak-anak semuanya. Berjuanglah untuk setiap tetesan keringat orang tuamu yang mereka memberikan dengan ikhlas, memberikan uang jajan, mereka yang ikhlas memberikan makan. Setiap butiran-butiran nasi yang kamu makan itu adalah keringat orang tua kalian. Jerih payah mereka. Ada yang sampai jualan macam-macam, jualan sayur, jualan mie ayam, dan lain-lain sebagainya. Sehingga hargai perjuangan orang tuamu dengan kalian melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saja yang bisa disampaikan untuk semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Tetap berjuang dan jangan pernah menyerah. Takbir! 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 Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.